Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingan Madantiarsi dari 12 MIPA 3 SMA Negeri 64 Jakarta. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum tentang proses difusi dan osmosis. Pada kegiatan ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui proses transfer pasif yaitu difusi dan osmosis, serta dapat membuktikan fakta mengenai gejala difusi dan osmosis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan peristiwa difusi dan osmosis. Contohnya yaitu pada saat kita menyeduh teh dalam kemasan kantong seperti ini, yang biasa kita sebut dengan teh celup, kemudian diseduh dalam gelas yang berisi air, maka warna dari teh akan menyebar. Hal ini disebabkan karena konsentrasi teh dalam gelas lebih kecil dibandingkan konsentrasi teh yang berada dalam kantong teh tersebut. Peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa difusi. Jadi, apa itu difusi dan osmosis? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Sedangkan, osmosis sendiri merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut dari tempat yang berkonsentrasi rendah atau encer menuju ke tempat yang berkonsentrasi tinggi atau pekat dengan melewati membran semi permeabel. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah gelas yang sudah diisikan oleh air panas dan air biasa, kemudian 2 buah kantong teh celup, dan stopwatch untuk menghitung kecepatan difusi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu masukkan teh celup pada masing-masing gelas yaitu air biasa dan air panas. Kemudian, nyalakan stopwatch untuk menghitung kecepatan difusinya. Di menit ke-6, sudah terlihat jelas bahwa gelas yang diisikan oleh air panas lebih pekat daripada air biasa. Dapat disimpulkan bahwa pada percobaan teh ini, proses difusi telah terjadi. Yang kita ketahui bahwa teh merupakan hipertonis atau berkonsentrasi tinggi, sedangkan air merupakan hipotonis, yaitu konsentrasinya lebih rendah. Jadi, pada teh yang dicelupkan ke dalam air biasa maupun air panas, molekul-molekul teh bergerak menuju air dan menyebar, membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Namun, faktor yang mempengaruhi proses difusi ini adalah suhu, sehingga semakin tinggi suhu, semakin cepat pula proses difusinya. Seperti yang kita ketahui, yang tadi sudah diamati, teh yang berada pada air panas lebih cepat mengalami proses difusi. Praktikum yang kedua, saya akan melakukan percobaan osmosis pada kentang yang dilarutkan dalam larutan gula dan garam dengan tujuan yaitu mengetahui proses osmosis yang terjadi pada kentang dan membandingkan peristiwa osmosis pada kentang yang dilarutkan gula dan garam. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 buah gelas air yang sudah dijadikan larutan gula dan larutan garam, kemudian 2 buah kentang, saya memakai dengan panjang 4 cm, kemudian penggaris untuk mengukur panjang kentang setelah percobaan, dan satu lagi timer. Kita akan memakai waktu selama 3 jam. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan kentang pada masing-masing larutan. Yang pertama larutan gula dan larutan garam. Kemudian kita mengamati kentang selama 3 jam. Setelah menunggu selama 3 jam, langkah selanjutnya yaitu pindahkan kentang yang ada pada larutan ke wadah lain. Dan amati hasilnya.
Setelah dia mati, kentang di larutan gula teksturnya lunak. Begitu pula kentang di larutan garam. Namun pada larutan garam, dia lebih lunak dibandingkan kentang pada larutan gula. Kemudian terdapat perbedaan ukuran. Pada larutan gula terjadi pengurangan ukuran sebesar 0,1 cm, sedangkan penyusutan kentang di larutan garam sebesar 0,3 cm. Penyusutan keduanya disebabkan karena perbedaan konsentrasi antara larutan gula dan garam pada kentang, di mana kentang sebagai hipotonis dan larutannya sebagai hipertonis, yang menyebabkan cairan sel kentang keluar dan terjadilah plasmolisis atau kerusakan sel pada kentang karena sitoplasma mengerut dan terdorong menjauhi dinding sel. Semakin tinggi kadar larutan gula maupun garam, maka semakin besar pula penyusutan pada kentang. Demikian praktikum saya tentang difusi dan osmosis pada teh celup dan kentang. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.